Meski tak lagi menjadi ibu kota Indonesia, menjadi orang nomor 1 di Jakarta masih begitu diperebutkan bagi sejumlah partai politik yang kini berlaga di Pilkada 2024. Menguasai Jakarta bak menjadi panggung eksistensi bagi siapapun elit politik yang terpilih. Meski demikian, dengan gemerlap Jakarta yang begitu menjanjikan, adalah fakta bahwa provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 11 juta jiwa ini memiliki begitu banyak masalah yang masih harus diselesaikan. Tak hanya masalah kemacetan, polusi udara dan banjir, PR calon pemimpin daerah khusus Jakarta juga begitu kompleks terkait keberadaan kaum miskin kota. Calon pemimpin Jakarta juga harus bisa merangkul semua pihak di mana keberagaman sosial, budaya, hingga ekonomi begitu terpampang nyata. Kini warga Jakarta memiliki 3 pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur. Ridwan Kamil Suswono, Pramono Anung Rano Karno, dan Dharma Pongrekun Kunwardana ditantang memberikan gagasan terbaik mereka untuk menyelesaikan berbagai macam permasalahan provinsi yang memiliki luas 661,5 km persegi ini. Lantas, gagasan siapakah yang akan menaklukkan warga Jakarta? Tim TV One mengabarkan. Ya, langsung saja pemirsa kami ajak Anda untuk membahas mengenai perang gagasan. Sudah kami hadirkan dari masing-masing kubu ya sebelum Alhamdulillah lengkap nih. Senang kita nih diskusinya nih. Sudah ada di paling ujung dari juru bicara tim Dharmakun, Nelson Simanjuntak. Selamat pagi, Selamat pagi, Bang. Nelson. Pagi, halo, salam sehat. Ya, Jangan disinggung-singgung ya, Bang ya. Independen. Duduk aja. Kalau nggak ditanya. Maka disapa duluan karena independen ya. Kemudian ada Mulya Amri, juru bicara Ridwan Kamil. Selamat pagi. Pagi. Wow. Kemudian ada juga Rosi Tompul, politikus PDI Perjuangan yang juga mewakilkan dari tim kampanye atau pemenangan Pramono Rano. Pagi, Bang. Selamat pagi, Bang. Pagi. Sehat-sehat semua ya, pada semeringah semua. Sumringah. Pagi. Sumringah lah, karena kalau tengah ini kan merah nih. Ya, menyala. Gitu. Menyala, Bang. Yang ujung kalau kita lihat sehat dan bahagia. Harus bahagia. Yang sebelah kanan ini wajah baru. Muda dan fresh. Kita mau gambreng dulu nggak? Siapa sweet duluan? Enggak ya, tapi kita dari independen dulu lah mungkin. Benar, Coba. setuju. Jakarta mau diapain? Itu pertanyaannya deh. Wih, ini dia luar biasa. Mari kita lihat dengan penyebutan tadi independen ya. Nah, arti harafiah sendiri ini bebas, tidak tergantung, tidak terikat, tentunya normatif. Dalam artian merdeka, oleh karena itu salah satu sosok ke depan. Dan setelah kita cek, belum pernah ada di Indonesia ini gubernur menjadi calon independen. Dari calon independen? Iya, calon independen ini. Tingkat dunia pun hanya presiden-presiden saja ya. Oke. Jadi fungsi demokrasi itu sudah jalan di Indonesia. Oleh karena itu, Komjen, Dharma Pongrekun. polisi pensiunan Dharma Parekun, Pongrekun, dan Kunwardana. Pak Kun, ini adalah satu pasangan yang cukup serasi di DKI ini ya. Untuk memimpin Jakarta itu kan kerjanya kerja holistik ya. Ya. Artinya kalau dari level elit butuh juga ada komitmen kerjasama dengan legislatif. Betul sekali. Nah, akankah ini menjadi tantangan khusus tersendiri kalau misalnya tadi Anda mengatakan bebas, lepas, tidak ada hutang, tidak ada ewuh pakewuh seperti itu? Nah, jangan lupa baik undang-undang otonomi maupun undang-undang dari DKI ya. Kalau kita sebut DKI sekarang sudah berubah melalui undang-undang perubahan IKN itu tahun 22, dia jadi DKJ, Daerah Khusus Jakarta. 5 kota administrasi, 1 kabupaten. Ya. Ini tidak punya DPRD, jadi di provinsi dia. Kebebasan kemandirian dari bawah akar rumput diangkat, tentunya di provinsi berkenan ini. Nah, yang 2 ini jenius semua ini. Di samping militer, ahli strategi, 1 dari akademisi, dan cocoklah untuk mewadahi
bagaimana DKJ ke depan. Jadi masuklah barang tuh gitu cocok ya. lah katanya. Cocok sekali barang. Dari Jawa. Cocok nih barang. Dari Bang Ruhut. Bang Ruhut. Ini Cocok atau barang, Jakarta Bang? mau diapain nih Bang? Jakarta mau diapain? Mau akan ditinggalkan sebagai ibu kota. Tapi diapain nih Jakartanya? Persoalan-persoalan masih banyak. Ya, jadi Pak Pramono Anung dan adik saya ya, yang kita kenal Sidul anak Betawi. Jadi udah tepat sekali Sidul ini wakil gubernur. Cuma baru sekarang PDIP calonkan Bang. Rano Karno. Baru sekarang PDIP calonkan Bang. Iya, tapi enggak, dia kita calonkan hari itu di Banten. Iya. Sidul. Dia Sidul anak Jakarta, Bang. Dia kader PDIP yang hebat lah. Ya. Selain Pak Pramono Anung itu senior kami di PDI Perjuangan. Jadi antara ya konseptor dan eksekutor nih. Asik sekali. Dan langsung kan Pak Pramono, ya memang ini Jakarta siapapun yang calon dan menjadi gubernur nggak bisa mengatasi apa itu kemacetan. Tapi ide brilian ya dari Pak Pramono, dia akan memisahkan jalan layang bahkan untuk sepeda, motor. Biarkan kita, kalau kita bawa mobil, saya lebih takut dengan motor dari mobil. Cak. Kalau udah kena, kan nggak bisa. Tetap yang bawa mobil disalahkan gitu ya. Kita nggak bisa menang. Jadi terlihat di sini Pak Pramono Anung langsung dia tahu. Dan memang Ketua Umum kami Profesor Dr. Haja Megawati Soekarno Putri selalu mengatakan kita sebagai kader turun ke bawah, dengar detak aspirasi nadi daripada rakyat. Beliau tahu rakyat DKI ini kemacetan ini. Jadi nanti ada koridor masing-masing, koridor motor, sepeda, mobil. Dan ini di luar negeri udah dilakukan. Padahal ini ide Pak Pramono ini sudah lama. Jadi nggak benar kalau ada yang dikatakan ini utusan atau apa untuk jadi apa. Ini murni dari Ketua Umum kami. Itu baru kemacetan tuh ya? Belum lagi yang lain-lain. Banjir gimana banjir? Iya, banjir Pelik juga. banget Udah itu di sini Jakarta. juga. Banjir juga. Apalagi kan kita tahu kalau bicara banjir dan dia tim sukses ya, mungkin dia sangat fokus di DKI ini. Siapa itu? Ahok. Ahok udah membuktikan. Ya, Ahok udah membuktikan dia ikut nanti. Dan aku dengar kabar-kabar angin, Anies juga mau ikut membantu. Kabar-kabar angin tuh Anies mau membantu karena sebagai Anies ini pemenangan. hubungannya dengan Rano Karno sangat dekat. Betul. Jadi ya apalagi udahlah. kemarin sempat Tapi ketemu nggak ya. nanti di tim pemenangan tuh ada Anies, ada Ahok di situ. Enggak, mereka namanya politik. Demi Jakarta begitu. Demi Jakarta, demi kemenangan Pramono Anung dan Rano Karno. Nah, kalau Bang Mulya demi Jakmania mungkin. Bang Mulya, Jakarta mau diapain? Jakarta ini sedang menghadapi persimpangan jalan. Sudah tidak lagi menjadi ibu kota, tapi daerah khusus Jakarta, daerah Seperti khususnya tadi masih juga ada. DKJ. Iya, DKJ. betul. Jadi saat menghadapi persimpangan jalan, kemudian dibutuhkan orang yang sudah terbukti kreatif, sudah punya imajinasi dan bisa membuktikan imajinasinya itu terbangun. Salah satunya kawasan ini saja di mana kita berada. Ini didesain oleh Bapak Ridwan Kamil. Dan lalu kemudian ke depannya tentunya kita ingin Jakarta kalau sudah tidak menjadi ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia, sudah ada IKN Nusantara, kemudian perannya itu apa? Jakarta harus beralih menjadi kota global. Karena kita harus bersaing dengan kota-kota lain yang ada di kawasan Asia Tenggara saja. Ada Kuala Lumpur, ada Singapura, ada Bangkok. Harusnya udah ke sana orientasinya. Ibu kotanya di IKN, di sanalah simbol negara kita, simbol ekonomi kita di Jakarta. Tapi kota global yang mensejahterakan. Bagaimana agar semua masyarakat yang ada di Jakarta itu dapat merasakan kesejahteraan dari kota global tersebut. Merasakan kesejahteraan. Tapi rame banget di media sosial nih, konfirmasi. Jadi kan pada bilang kan, Ridwan Kamil, Kang Emil tuh bilang kerja tuh di satu wilayah. Nah banyak juga yang bilang Kang Emil aja di Bandung, tapi kerja di Jakarta. Itu beda. Kang Emil itu migrasi, berencana untuk migrasi. Yang disebutkan oleh Kang Emil adalah ulang-alik. Bepergian sehari-hari, pagi berangkat, kembali lagi ke rumah, dari tempat kerja ke rumah. Maksudnya adalah itu. Antar provinsi gitu? Antar tempat tinggal dan tempat kerja. Dan kalau kita... Saya merasa tersinggung Bang. Gitu. Enggak, bukan tersinggung. Justru kami ingin membantu teman-teman yang sebetulnya anak Jakarta, mungkin kakeknya tinggal di Tanah Abang seperti saya, lalu kemudian orang tuanya udah pindah ke pinggir, ke Klender, Jakarta Timur. Nah, lalu kemudian saya dan teman-teman lain banyak yang kemudian
ke Bekasi, ke Tangerang, dan lain-lain. Padahal mungkin kami kantornya di Jakarta Pusat, di Jakarta Selatan, dan banyak yang seperti itu. Dari berbagai kalangan. Dari kalangan mau diapain sama Kang Emil itu? Sama Bang Emil, nggak boleh Kang Emil. Bang Emil dan Babe Ono. Iya, mau diapain itu yang orang-orang ini nih? Perumahan terjangkau di pusat kota. Tapi banyak banget loh, sangat-sangat jumlahnya itu masif ya, dari Bekasi, dari Tangerang, dari macam-macam ya, Via. Jadi akan seperti apa gitu? Mereka orang Jakarta. Jakarta ini satu kota. Jabodetabek ini secara fungsi adalah satu kota. Dan kalau misalnya ditanya tinggal, bekerja, bermain, belajar di satu daerah, ya namanya esensi kota sejak kota itu ada ribuan tahun yang lalu, itu adalah bekerja, tinggal, bermain di satu wilayah. Kita mau mengembalikan ini sejak adanya zonasi. Mau dikembalikan itunya. Itu jadi terpisah-pisah jauh-jauh. Kenapa nggak kita bangun perumahan affordable, terjangkau? Jadi perhatiannya Pramono tadi itu. Kita ingin menyelesaikan inti masalahnya, kembalikan masyarakat tanggapan bisa Bang tinggal Luhut sama Bang di pusat Nelson kota. gimana melihat konsep ini? Kalau tanggapan ini kan kita ada kemacetan tadi jadi isu. Iya, isu kemacetan. Tapi ini kan ada 3 pasang ya. Kita harus jujur, 3-tiganya baik. Bu Megawati mengajarkan kami. Maksudnya nyambung gitu, Bang. Iya, rendah hati, nggak boleh sombong. 3-tiganya baik. Bagus. Tapi Bu Megawati juga mengajarkan kami mengalir, karena yakinlah akan indah pada waktunya. Untuk Pramono dan Rano Karno. Kenapa? Kami melihat 3-nya baik ya. Istimewa yang 2 ini, kayaknya Dharma Pongrekun hebat juga ini, independen. Gitu ya? Bisa. Karena kalau yang satu yang didukung oleh sekampung partai, saya nggak pernah takut. Kenapa? Arahnya ke politik. Akhirnya gesekan-gesekan. Apalagi konflik kepentingan maksudnya. Apalagi kami ya satu ya. Kekuatan masyarakat kan, ibu selalu mengatakan kita ini rakyat loh, turun ke bawah. Rakyat di Jakarta kita tahu sekarang sepak bola Indonesia ini sangat diperhitungkan di tingkat dunia. Kebayang itu kader yang nggak usah kami katakan tapi sudah mendarah daging bicara Persija, Jackmania. Bagaimana waktu bertanding dengan Boboto, berapa kami punya simpatisan meninggal, bos. Meninggal. Jadi mereka ini mengebu-ngebu. Tiada lain. Harus. Ya itu ya. Harusnya ya Bang Rano Karno. Gimana Bang Mulya? Ini udah disinggung. Iya, udah disinggung nih. Soal Persija sama Jackmania ini udah disinggung nih. Bang Emil dengan Babe Ono sudah berkomitmen tidak akan mempolitisasi Persija dalam kampanye. Biarkan mereka memilih dan mereka siapa nih? Iya, pendukung Persija. Bukan yang ini, bukan. Mendukung yang manapun, tapi komitmen dari Rido adalah kalau terpilih itu tentunya akan dicintai, akan didukung, dirangkul, dibesarkan sampai menjadi klub yang sangat besar di level bahkan internasional sekalipun. Jadi kalau untuk saat kampanye ini tidak akan kami politisasi. Bang Nelson? Bang Nelson. Jakarta ulang tahun kemarin 497 tahun. Dewasa penuh. Ini harus dipimpin orang yang tidak terikat apapun. Independen. Oleh karena itu, Dharma Kun, kita pahami. Jakarta ini bukan hanya kota global. Kita akan menciptakan dia setara dengan kota-kota dunia, smart city, smart province. Ini yang belum ada. Nah, sosok yang 2 ini sudah ahli digital. Mereka mendunia. Coba, beliau pernah wakil Badan Cyber dan Sandi Negara. Telik sandi lah kalau kita bilang. Mau rahasia orang atau apa. Beliau yang selama ini yang selalu menghindari hoax. Bagaimana bocornya hoax di negara kita. Pembangunan saya pikir sama dengan luar negeri. Kita rekanku yang 2 sudah ada tol, sudah ada semua. Tetapi bagaimana 9 juta rakyat siang, 10 juta malam. Ini yang harus kita perhatikan. Nah, visi utama kita menjadikan Jakarta ini bukan hanya kota jasa, kota ekonomi, kota yang mapan, kota yang beradab, dan kota tempat kita tinggal. Sudah di sini kita berada puluhan tahun. Saya pikir Jakarta tidak kekurangan rupiah atau apa. Namun kesenjangan yang bisa dipelihara, saya bisa lihat bagaimana
Pak Komjen Dharma menghantam virus itu sebagai apa di sini. Oke, berarti tidak kurang dana negara ini, artinya JIS bisa gratis. Kita akan lanjutkan Tadi kalau kau pilih. Tidak kurang anggarannya. Iya, kalau kau pilih. Itu dia. Gitu ya? Iya, jangan kau paksa orang belum dipilih. Oke, jangan dipaksa orang bantu. Ini warga Jakarta harus nonton nih, karena kita bakal balik lagi nih, kita bakal bahas Pasti. lagi usai jeda, kita segera kembali pemirsa. Jangan kemana-mana ya.